Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Biar nanti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon agar nanti kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ya, siapkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Jika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Abita, aku bangga Indonesia tanah airku merah putih ya. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa ya. Semoga dengan doa tadi hari ini kita dalam pembelajaran senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Yuk kita ulangi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita pembelajaran, kita akan nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Hafal? Ya. Yuk kita mulai. Siap? Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ya, Pak Guru ingin tanya, hari ini ada yang bawa bekal? Tidak. Ada yang bawa bekal? Nggak ada yang bawa bekal? Ya.
kalau kalian bawa ke bekal, nah, kalian itu dari rumah bekalnya dibelikan orang tua atau orang tua memasak biasanya? Nah, orang tua memasak. Jadi orang tua kalian dengan memasak bekal yang untuk kalian bawa ke sekolah itu salah satu kegiatan ekonomi. Nah, nanti kita akan bahas di ekonomi. Ya, ini Pak Guru sampaikan slide. Nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Yang pertama, kegiatan ekonomi itu adalah yang pertama produksi. Produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa baik dengan menambah nilai, guna maupun mengubah bentuknya. Jadi orang tua kalian itu memasak di rumah, membuat makanan untuk kalian bawa ke sekolah itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi berupa apa? Produksi yang membuat. Ya. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan ekonomi yang berikutnya. Adalah apa? Distribusi. Kita baca bersama-sama. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau bisa diartikan sebagai proses perpindahan barang dari produsen konsumen. Ya. Jadi distribusi itu fungsinya adalah menyalurkan barang yang sudah dibuat kepada konsumen. Nanti kita akan bahas. Jadi penyalurannya ini, penyalurannya. Nanti Pak Guru akan beri contohnya. Kemudian kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah konsumsi. Kita baca bersama-sama. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Tadi yang pertama apa? Produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi. Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya produksi. Ya tadi orang tuamu membuat nasi goreng atau membuat ayam goreng untuk bekal kalian. Itu adalah salah satu kegiatan produksi. Ya, kalau ini contohnya adalah pembuatan roti yang dibuat di lingkungan rumah tangga. Biasanya pembuatan roti nastar ini akan lebih banyak diproduksi ketika menjelang lebaran. Betul apa tidak? Betul. Ya, kalau menjelang lebaran pembuatan roti itu meningkat. Roti. Selain roti apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Yang diproduksi dalam skala kecil di lingkungan kalian. Apa? Membuat apa? Siomay, ya bisa membuat siomay untuk dijual. Nah itu produksi. Kemudian membuat apa lagi? Ya es lilin, kemudian es teh jumbo, ya kan semuanya diproduksi. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah kegiatan distribusi. Nah, distribusi itu pengiriman. Pengiriman barang dari produsen tadi yang membuat tadi, misalnya tadi pembuat roti mau dikirim kepada konsumennya, distribusinya. Nah roti ini kan harus diambil, nggak mungkin konsumen langsung dapat roti, nggak bisa. Jadi rotinya ini diambil, kemudian disetorkan di toko, di minimarket, toko, grosir, kemudian dipajang, ditata, kemudian nanti kalau ada konsumen datang tertarik, roti bagus ini. Nah, ini kegiatan distribusi. Distribusi hanya menyalurkan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi yang terakhir. Ya, setelah tadi dibuat, disalurkan,
kemudian digunakan. Penggunaan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita semua ini adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kita bisa memproduksi, kita juga bisa mendistribusi, atau kita bisa mengkonsumsi. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti di kelas 5 ini kita akan adakan market day. Ya, market day itu tujuannya apa? Market day itu nanti kalian akan membuat boleh atau menjual barang di lingkungan sekolah. Jadi nanti yang membeli siapa? Barang-barang yang kalian jual nanti kira-kira yang akan membeli siapa? Ya, warga sekolah. Mungkin bisa teman kalian, siswa, kemudian adik kelas, bapak ibu guru. Nah, itu termasuk warga sekolah. Yang pertama yang harus kalian cari adalah mencari informasi berbagai macam makanan atau minuman yang diminati oleh warga sekolah. Kan tadi pembelinya kan warga sekolah. Nah, kira-kira menurut kalian warga sekolah itu minatnya makanannya apa kira-kira? Kalau kalian amati. Minatnya siapa? Mie, ya boleh. Terus apa lagi? Telur gulung. Telur gulung, ya betul. Apa lagi? Minumannya apa? Es teh, oke, ya. Apa? Nutrisari. Nah, itu berbagai, nanti kalian tulis ya. Berbagai macam yang diminati oleh warga sekolah. Kalau nanti kan pembelinya adalah warga sekolah. Kalau kalian nanti jualan misalnya sate kambing, kira-kira ada yang beli nggak? Ya kemungkinan nggak ada, karena kan mahal ya. Terus misal kalian jualan yang mahal apa? Es krim, bisa nggak? Nah, kemungkinan bisa tapi jarang, gitu. Mungkin kemungkinan lakunya sedikit. Kemudian yang kedua, jadi nanti kalian setelah kalian mencari apa yang diminati itu, kalian nanti akan berusaha merancang kegiatan yang akan dijual. Oh, ternyata teman-temanku itu sukanya some misalnya atau cilok ya. Jadi nanti kalian berusaha membuat cilok. Boleh membuat sendiri atau boleh membeli, ya, pulaan. Itu termasuk kegiatan ekonomi, ya. Jadi nanti setelah dicari tahu, kemudian kalian menyimpulkan. Kemudian yang ketiga, nanti tujuan diadakan market day ini adalah kalian mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya nanti kalian membuat somai atau menjual somai dengan modal 10.000, diharapkan nanti setelah dijual kalian akan mendapatkan keuntungan lebih dari 10.000. Untungnya ada ruginya. Jadi mungkin pas waktu itu nanti anak-anak tidak jajan. Nah, nanti kita akan membuat promosi juga. Kita akan buat poster. Nanti kita buat poster market day hari apa. Kita serahkan ke kelas-kelas. Kita serahkan, kemudian nanti kita tempel di dinding, ya, di dinding sekolah untuk pelaksanaan market day-nya. Nah, nanti kita tentukan harinya, kemudian kita tentukan produk yang akan kalian jual. Oke? Kemudian yang keempat, nah, nanti diharapkan kalian dapat menentukan tempat dan lokasi yang strategis untuk kegiatan market day. Kalau tempatnya di ruangan kelas ini strategis apa tidak? Tidak, karena kan yang lain tidak melihat. Jadi nantian mencari tempatnya di mana, yang kira-kira anak itu bisa melihat produk-produk kamu. Mungkin di depan kelas atau di halaman sana, ya nanti kita desain. Ya, paham? Paham. Baiklah. Kemudian setelah tujuannya ini,
tujuan dari market day ini, silahkan kalian membentuk masing-masing kelompok 4 anak. Kemudian nanti mejanya disatukan, ya, disatukan. Nanti duduknya melingkar dulu, ya. Satu kelompok berapa? 4 anak. Silakan membuat dulu. Baiklah, anak-anak. Sekarang Pak Guru akan bagi lembar dokumen perencanaan kegiatan, ya. Jadi di dalam dokumen ini nanti setiap kelompok menentukan nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya, namanya adalah seperti nama warung makan. Ya, misalnya nanti kalian ingin menjual es krim, kalian pakai nama kelompok Mixu, ya. Atau nanti kalian mau menjual nasi goreng, ya, misalnya nanti nasi goreng Pak Agus, nah misalnya, ya. Jadi nanti silahkan nama kelompoknya yang pertama. Kemudian yang kedua kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Dimulai dari urutan pertama. Urutan pertama itu nanti kaptennya atau ketuanya, ya. Kemudian diikuti anggota-anggotanya. Nah, terus di dalam dokumen ini nanti yang pertama, kan tadi kalian sudah mencari tahu kira-kira barang apa yang diminati oleh warga sekolah, ya. Nah, kemudian nanti kalian tulis ini rencana barang yang akan dijual, nanti ditulis di kolom keterangan, ya. Kemudian alasan memilih barang tersebut, ya mungkin karena kebanyakan anak-anak sekolah suka dengan makanan itu, atau makanannya bergizi, atau harganya murah. Nah, kalian tulis alasannya. Kemudian alat dan bahan yang akan kalian gunakan nanti ketika melaksanakan market day. Kira-kira kalau kalian jualan es krim, alatnya pakai daun pisang cocok nggak? Nggak cocok. Berarti nanti harus ada gelas plastik, harus ada sendok. Nah, itu kalian tulis peralatan. Nah, misalnya kalian jual cilok pakai kertas gini bisa nggak? Nggak bisa, kan kalian butuh plastik, ya kan? Butuh tusuk. Nah, nanti kalian tulis itu. Kemudian yang keempat, ini. Kemudian yang terakhir di dalam dokumen ini nanti kalian tuliskan modal yang akan kalian gunakan, ya. Pak Guru batasi. Nanti silahkan ditentukan per kelompok, tapi maksimal satu anak paling mahal atau paling tinggi 20.000, maksimal satu anak 20.000. Nanti kalau di atas 20.000 nggak boleh, ya. Nanti silahkan disepakati, misalnya modalnya 5.000 nggak apa-apa, modalnya 10.000 nggak apa-apa, ya. Nah. Sebentar ya. Ini mau jual Jafat, Rizky, Farel dan Indra mau menjual
sosis goreng, es lilin, dan some penyet. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompoknya Warung Mbah Bejo. Nama kelompoknya Warung Mbah Bejo. Ini mau menjual, anggotanya Pak Adil, Raka, Topat, dan Tristan. Yang mau dijual dari makanan adalah pempek dan apa ini? Oh, baru pempek. Kemudian nanti minumannya ada es teh jumbo. Ya. Ya, nanti kita akan evaluasi dari berbagai makanan ini yang kira-kira perlu dilaksanakan dan tidak perlu dilaksanakan. Baiklah, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Nanti tugasnya silahkan kalian membuat poster ya. Masing-masing anak membuat poster iklan makanan yang akan kalian jual itu, biar nanti teman-teman yang lain mengetahui, oh ternyata kelas 5 mau ada market day, harinya kapan ya, nanti kita akan tentukan. Okay? Insya Allah lusa depan kita akan laksanakan. Nanti tugasnya kalian membuat poster pelaksanaan market day ini ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ya, baiklah. Terima kasih. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa untuk pulang ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Jika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Abita, aku bangga Indonesia, tanah airku merah putih. Ya Pak Guru, doakan semoga nanti kalian pulang dengan selamat sampai di rumah ketemu dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini anak-anak sudah persiapan untuk kegiatan market day. Mereka sudah mulai mempersiapkan barang yang akan mereka jual. Jadi nanti kurang lebih tinggal setengah jam lagi. Jadi nanti akan dibunyikan bel sekolah. Nanti anak-anak ketika sudah bel, nah nanti mungkin bisa langsung berkunjung ke sana. Ini baru persiapan menata barang dan dagangan yang akan dijual. Ya, silakan semangat semuanya anak-anak. Oke. Ya, hari ini anak-anak mau persiapan untuk market day yang telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Ini adalah aksi nyatanya pada hari ini. Kita akan melihat salah satu dari dagangan apa yang mereka jual. Yang pertama ini ada apa ini Mas Indra? Tahu penyet. Oh ya, ini berapa ini satu mika? 2000. Di satu mika 2000, murah sekali ya. Biar apa nanti bisa habis. Kemudian yang kedua ini ada apa Mas? Sosis goreng, sosis penyet juga. Berapa ini?
2.000 juga ya, murah sekali. Nah kemudian di kelompok putra ini, di kelompok mekanik jajan ini juga ada menjual es lilin ya. Ini berapa ini mas? Ini cuma Rp1.000 ya, murah sekali ya. Diharapkan nanti waktu istirahat anak-anak ketika sudah beristirahat nanti bisa berkunjung ke stang ini. Kemudian dagangan berikutnya adalah ini brownies ya mas. Ini brownies coklat sama mochi. Nah, oke, ini kelompok pertama. Kemudian kita akan kelompok kedua, pergi ke kelompok berikutnya di kelompok putri. Ini dia menjual apa dek? Coklat stick. Coklat stick ini berapa harganya? 1.000-an. Oh ya. Kemudian ini ada pistok 2.000. 1.500. Murah banget, sudah di cup. Insya Allah higienis ini ya, bersih higienis. Ini juga ada martabak telur apa manis? Martabak telur 2.000 ya juga. Oh cuma 1.500 ya. Yang terakhir di kelompok ini dia menjual salad ya. Salad yang ini, salad buah berapa nih? 1.000. Oh 2.000, ini 2.000 ya. Salad buah 2.000. Ya, kemudian kita akan melihat di kelompok terakhir apa yang mereka jual. Ya, ini mereka menjual namanya apa? Brownies lumer. Oh ya, ini ada lumernya di dalam. Brownies lumer. Berapa nih? 2.000 saja sudah dapat brownies lumer. Ya, ada keju sama coklat ya. Coklat. Kemudian yang kedua ada apa nih? Hotdog ini. Hotdog ini. Jadi satu ini berapa? 2.000. Hotdog besar segini hanya 2.000. Ya. Baik. Kemudian dagangan berikutnya kita lihat apa ini? Sempol goreng. Satu berapa? Udah matang ya ini? Oh, udah matang. 1.000-an. Ya, yang terakhir ada risol mayones. Ya ini dagangan terakhir 1.000-an, 1.500 ya, 1.500. Ya, itulah tadi beberapa dagangan yang akan kita jual pada acara market day ini. Semoga nanti peserta didik anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 antusias untuk membeli. Ya, jadi ini merupakan salah satu program kegiatan ekonomi kreatif di tingkat sekolah. Diharapkan nanti anak-anak ini tumbuh ide wirausahanya agar mempunyai jiwa yang berbakat dalam ekonomi. Terima kasih. Kita akan menyaksikan nanti di Ya, silakan beli, awas. Ayo, beli. Ya, ayo dibeli. Yo, tuker aku ya. Hai guys, aku membeli sempol. Dan ini aku membeli martabak telur. Dan ini aku juga membeli brownies lumer. Aku juga membeli empek-empek dan mochi guys. Jangan lupa membeli.
Enggak,